Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Kistani Permatasari, insya Allah akan mengasistensi mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, perlu diingat ya teman-teman, bahwasanya saya di sini sebagai asistensi itu hanya sebagai media belajar teman-teman. Jadi jangan bergantung pada asistensi ini, oke? Mari kita belajar bersama-sama. Next. Jadi soal yang pertama, PT Berkah Makmur memproduksi produk X dengan kapasitas produksi per tahunnya itu 100.000 unit. Nah, pada tahun anggaran 2023, perusahaan merencanakan memproduksi dan menjual produk X tersebut sebanyak 80.000 unit dengan harga jual per unitnya itu kan 8.500. Nah, untuk biaya-biayanya ada biaya bahan baku, biaya PTKM, ini ada biaya operasional, variabel, BOP tetap, biaya komersial variabel, biaya komersial tetap. Nah, di sini ada permintaan khusus sebanyak 15.000 dengan harga jual 5.000 per unit. Nah, kalau dibandingin dengan harga jual normal kan selisih 3.500, lebih murah ya. Jadi teman-teman itu diminta untuk menghitung atau mencari biaya variabel per unit. Kedua, menyusun anggaran rugi laba pada kapasitas penuh. Ketiga, menyusun anggaran laba rugi pada kapasitas yang direncanakan. Keempat, berapa unit pesanan khusus bisa diterima dan hitung laba pesanan khusus total. Jadi yang keempat ini, misal kita menerima permintaan untuk pesanan khusus sebanyak 15.000 unit dengan harga jual 5.000 itu, kita akan mendapatkan berapa laba totalnya. Nah, selanjutnya kalau udah ketemu, menyusun anggaran rugi laba setelah menerima pesanan khusus. Yang keenam, nah, teman-teman diminta untuk mengambil keputusan bahwa dari hasil tadi pesanan khusus ini baiknya diterima atau ditolak. Oke, langsung saja ke penyelesaian. Nah, di sini teman-teman yang pertama kan menghitung biaya variabel per unit. Tadi diketahui biaya bahan baku, terus BTKL sebesar ini, BOP variabel sebesar 600, biaya komersial variabel. Jadi kalau dilihat, jadi untuk biaya variabel itu ada BBB, BTKL, dan biaya komersial variabel. Nah, ini untuk mencari biaya variabelnya. Di jumlah, kalian jumlah hasilnya total biaya variabelnya 4.500 per unit. Nah, selanjutnya menghitung total biaya tetap. Nah, untuk menghitung total biaya tetap, kalian tinggal menjumlah BOP tetap dan biaya komersial tetap. Jelas teman-teman? Jadi total biaya tetap itu ada 1.200. Nah, dari total biaya tetap tadi kita kalikan dengan kapasitas produksi per tahun ini kan sebesar 100.000 unit. Kapasitas
produksi per tahun 100.000 unit. Nah, maka hasil total biaya tetap per tahunnya itu sebesar segini, 120 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita menghitung anggaran laba rugi pada kapasitas penuh sebesar 100.000 unit. Nah, untuk normalnya itu kan kapasitas penuhnya ini kan 100.000 unit, maka dimasukkan untuk penjualan dikalikan harga normal. Harga normalnya sebesar 8.500 ya kan. Harga normalnya tadi kan 8.500. Jadi diperoleh penjualan pada kapasitas penuh sebanyak 850 juta rupiah. Yang kedua, kita mencari biaya variabel pada kapasitas penuh 100 unit, 100.000 unit dikalikan biaya variabel. Ini kan intanya biaya variabel, ya kan? Berarti total ini dikalikan total ini. Hasilnya 450 juta rupiah. Nah, jadi untuk mencari laba kontribusi, penjualan dikurangi biaya variabel. Penjualan dikurangi biaya variabel hasilnya 400 juta rupiah. Nah, total biaya setahunnya tadi kan udah dicari sebesar 120 juta. Nah, jadi untuk menghitung laba atau rugi bersih sebelum bunga dan pajak atau EBE, itu caranya laba kontribusi dikurangi total biaya tetap setahun. Jadi diperoleh hasilnya 280 juta rupiah. Oke, menghitung biaya variabel per unit sudah clear. Selanjutnya dan menghitung anggaran laba rugi pada kapasitas penuh juga sudah clear. Selanjutnya menghitung anggaran laba rugi pada kapasitas penuh 80.000. Coba kita lihat. Nah, ini kan pada tahun anggaran 2023 itu perusahaan merencanakan memproduksi dan menjual produk X tersebut sebanyak 80.000 unit. Nah, ini jadi perencanaan yang kedua ya, penjualan. Nah, untuk penjualan caranya seperti tadi sama, cuman untuk kapasitasnya itu disesuaikan dengan ini. Jadi 80.000 unit dikalikan harga normal 8.500 per unit, jadi diperoleh sebesar biaya penjualannya 680 juta rupiah. Nah, untuk menghitung biaya variabel juga caranya sama. Kalian tinggal memasukkan ini kapasitas 80.000 unit dikalikan total biaya variabel ini. Oke. Jadi diperoleh 360 juta. Nah, untuk itu laba kontribusi diperoleh 320 juta. Total biaya tetap setahun tetap masih sama, ini 120 juta. Laba bersih sebelum bunga pajak jadi diperoleh sebesar ini 200 juta ya teman-teman. Ini kurang 0. Ya, 200 juta rupiah, maaf. Selanjutnya kita menghitung berapa unit kira-kira bisa diterima dalam pesanan khusus. Nah, tadi kan ada ini. Di sini kan ada pesanan khusus sebesar 15.000 unit. Nah, untuk
memperkirakan kemampuan kita dalam memproduksi itu bisa dilihat dari maksimal kapasitas pabriknya itu kan normalnya 100.000 unit. Nah, terus terus yang kedua ada rencana tahun 2023 itu kan hanya memproduksi 80.000 unit. Berarti kan masih sisa kapasitasnya 20.000. Nah, kapasitas nganggur ini dijadikan patokan untuk apabila ada pesanan khusus. Ada pesanan khusus yang diterima. Jadi batas maksimalnya segini gitu untuk pesanan khusus. Nah, sedangkan kita tadi kan permintaannya 15.000, masih aman lah ya. Nah, selanjutnya menghitung laba pesanan khusus per unit. Nah, harga jual pesanan khusus tadi kan 5.000 ya. 5.000 nih. Kalau yang normalnya kan 8.500. Nah, harga jual pesanan khusus 5.000, terus biaya variabelnya itu kan 4.500 dimasukkan, jadi diperoleh laba pesanan khusus itu sebesar Rp500 per unit. Nah, maka kita bisa nih mencari laba pesanan khusus. Caranya, tadi total permintaannya kan 15.000 dikalikan harga jual saat pesanan khusus. Ya, ini kan 5.000 harga jualnya pesanan khusus. Jadi sama dengan adalah Rp7.500.000. Oke. Dan selanjutnya kita menyusun anggaran laba rugi setelah menerima pesanan khusus. Penjualan normal tadi kan bukan penjualan kapasitas penuh ya, tapi penjualan normal. Sebelumnya tadi kan 80.000 unit dikalikan harga jual normal sama dengan 680 juta rupiah. Terus penjualan per pesanan khusus tadi 15.000 unit dikalikan 5.000 sama dengan 75 juta. Nah, jadi total penjualan atau omsetnya itu sebesar 755 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada biaya variabel. Nah, biaya variabel ini kok bisa 95.000, Mbak? Jadi ini teman-teman ditambah penjualan normal ditambah penjualan khusus. Jadi diperoleh 95.000 unit dikalikan harga ini biaya variabelnya 4.500. Jadi totalnya 427.500.000 rupiah. Terus kalian dari total penjualan dikurangi biaya variabel, diperolehlah laba kontribusi sebesar 327.500.000 rupiah. Nah, total biaya tetap setahun tadi kan udah dihitung di awal sebesar 120 juta. Maka terus teman-teman mengurangi laba kontribusi dikurangi total biaya tetap setahun, diperolehlah laba bersih sebelum bunga dan pajak atau EBIT sebanyak 200
7.500.000 gitu. Nah, teman-teman yang terakhir diminta memberikan keputusan. Nah, ini kan untuk sebentar. Kan teman-teman diminta untuk memberikan keputusan nih terkait penerimaan pesanan khusus. Nah, kita bisa lihat dari laba total perusahaan, apakah meningkat atau menurun. Nah, dilihat sebelumnya tadi, ini kan untuk penjualan kapasitas 80.000 unit kan memperoleh laba segini ya, 200 juta. Nah, di pesanan khusus kita mendapatkan laba sebesar 207.500.000. Nah, kok bisa? Nah, ya caranya ini tadi. Terus kita cross check tadi. Nah, di sini itu kan menghitung laba pesanan khusus total. Nah, sebesar 7.500.000. Nah, kita hitung. Kan produksi pertama itu labanya 200 juta ya. Terus meningkat jadi 207.500.000. Jadi berapa nih teman-teman selisihnya? 7 juta 7.500.000 kan? Berarti udah benar ini hitungannya gitu. Cara teman-teman cross check, wah ini udah benar belum ya gitu. Jadi dilihat selisih antara laba atau EBIT di anggaran laba rugi kapasitas penuh dengan laba bersih sebelum bunga pajak pada pesanan khusus gitu teman-teman. Oke, lanjut ya ke soal yang kedua. Nah, di sini untuk menghasilkan suatu produk diperlukan investasi sebesar 800 juta untuk pembelian mesin, equipment, serta modal kerja. Nah, taksiran biaya produksi per unit bisa dilihat di tabel. Volume produksinya 100.000 unit. Nah, diputuskan oleh manajemen puncak laba wajar untuk perusahaan wajar tersebut sebesar 25% dari investasi. Nah, di sini ada komponen biaya produksi, biaya non-produksi, dan biaya penuh. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung persenan markup dan menghitung harga jual normal per unit dengan metode full costing. Itu yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman diminta menghitung persenan markup dan menghitung harga jual normal per unit dengan metode variable costing. Yang ketiga, teman-teman diminta untuk mencari besarnya aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual. Yang keempat, menghitung besarnya biaya penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual. Nah, untuk penyelesaian soal kedua ini, ya tadi teman-teman menghitung harga jual normal dengan pendekatan full costing. Nah, tadi kan datanya untuk menghasilkan produk itu harus memerlukan investasi
sebesar 800 juta untuk membeli mesin. Terus biaya produksi per unitnya 5.300. Ini ya, total biaya produksi per unit. Terus kapasitas produksinya tadi 100.000. Biaya non produksinya ini 530 juta. Biaya non produksinya 90 juta. Oke. Dan laba wajar yang diharapkan sebesar 25% dari investasi. Jadi nanti teman-teman menghitung laba wajarnya dikalikan investasi ini. Nah, tadi kan untuk menghitung markup persenannya itu rumusnya biaya non produksi ditambah laba dibagi biaya produksi kali kapasitas, terus dikalikan 100%. Nah, biaya non produksinya itu kan 90 juta ditambah dalam kurung 25% untuk menghitung laba ya, besarnya laba tadi, dikalikan 800 juta dibagi 5.300 kali 100.000 unit kali 100%. Nah, teman-teman untuk menghitung diutamakan yang di dalam kurung dahulu ya. Nah, dikalikan, setelah itu baru ditambahkan ini biaya non produksi, diperolehlah 950 juta. Terus dibagi hasil ini jadikan 530 juta dikalikan 100%. Nah, persenan markup-nya itu sebesar 54,72% kalau dibulatkan. Nah, harga jual full costing itu sebesar 5, rumusnya biaya produksi per unit ditambah markup dikalikan biaya produksi per unit. Nah, hasilnya dikalikan dulu yang di dalam kurung, baru ditambahkan hasilnya sekian. Nah, jadi harga jual full costing adalah 8.200. Nah, teman-teman selanjutnya menghitung harga jual normal dengan pendekatan variable costing. Nah, menghitung harga jual normal dengan metode variable costing itu yang pertama teman-teman menghitung biaya variabel per unit. Variabel per unit kita lihat. Biaya variabel per unit. Ada biaya bahan baku, terus biaya BPKL, BOP variabel, sama biaya admin variabel, sama biaya pemasaran yang variabel. Itu ditambahkan untuk menghitung dengan metode variable costing. Ditambahkan semua hasilnya 4.900. Nah, sedangkan untuk mencari biaya tetap per unit, kita tinggal menghitung nih sisanya. Ada biaya overhead pabrik tetap, ada biaya admin
tetap dan biaya pemasaran tetap itu ditambahkan, jadi nanti ketemu biaya tetap total biaya tetap per unit sebesar 1.300. Biaya tetap totalnya jadi 1.300 dikalikan 100.000 unit atau kapasitas produksinya tadi kan 100.000 unit, jadi harus dikalikan kapasitas produksi, jadi diperolehlah biaya tetap total sebesar 130 juta. Nah, untuk menghitung markup dengan metode variable costing, rumusnya itu biaya tetap total ditambah laba dibagi biaya variabel per unit dikalikan kapasitas kalikan 100%. Sebenarnya untuk rumus markup itu sama, tapi disesuaikan dengan pendekatan atau metodenya. Kalau full costing ya biaya non produksi, cara menghafalkannya gitu. Untuk variable costing itu pakainya biaya tetap total. Nih, biaya tetap total. Nah, tinggal dikali-kalikan hasilnya ini. Pokoknya diutamakan di dalam kurung, baru ditambahkan, terus ini dikalikan, terakhir akhirnya dikalikan 100% gitu. Jangan ini dikalikan terus ditambah langsung dikalikan 100%, bukan gitu caranya. Dikalikan dulu, ditambah, hasilnya diturunkan, terus yang bawah ini dikalikan dulu, terus diturunkan ke bawah, baru dikalikan 100%, nanti hasilnya ini gitu. Harga jual variabel costing itu untuk ini harga jual variable costing, kita lihat di sini kan tadi hasil penjumlahan dari biaya masing-masing unitnya kan diperoleh total ini 4.900, dimasukkan lah biaya variable per unit ditambah markup dikalikan biaya variable per unit, jadi hasilnya 4.900 ditambah 3.300, ini dalam kurung dikalikan dulu ya, diturunkan baru ditambahkan, jadi diperolehlah 8.200 per unit. Jadi harga jual variabel costing nya itu sebesar Rp8.200 per unit. Nah, selanjutnya berapa besarnya aktiva penuh? Maaf ya teman-teman, ini seharusnya C dan ini D. Berapa besarnya aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual? Nah, kita lihat aktiva penuh. Nah, untuk aktiva penuh kan kita lihat di sini investasi. Aktiva penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual sebesar 800 juta. Ini ya, 800 juta. Terus selanjutnya yang terakhir, berapa besaran biaya penuh yang dimanfaatkan dalam penetapan harga jual ini? Nah, itu
Nah, kita lihat di sini biaya penuh itu sebesar 620 juta, tinggal dimasukkan. Selesai. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Good luck, semangat belajar. Semoga sukses dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Teman-teman harus tetap belajar, menghafalkan rumus, sering-sering latihan agar dapat hafal dan di luar kepala lancar gitu. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Semangat.